Dulu untuk gambaran ya, 28 web kami itu sebulan itu minimal harus setor 3 sampai 4 miliar Kepada? per bulan. Ya oknum-oknum yang backingin, yang punya kuasa untuk nutup atau tidaknya. Itu rutin atau kemungkinan dalam periode tertentu angkanya nambah lagi? Tergantung nego, kadang ganti orang, dianya ganti jabatan, ganti posisi, berarti harus ganti orang. Dia pengen minta naik, mau nggak mau berarti. Kadang tapi nggak harus bayaran sih. Kadang bisa dibagi saham, dibagi share juga. Dan ini udah berlangsung lama ya. Dulu waktu masih di Indonesia contohnya. Dan sebelum ada online. Kan kalau orang-orang yang seangkatan kayak ayah saya atau waktu itu kita mungkin masih kecil ya. Dan banyak tuh kasino di Indonesia dan mereka itu ya sama ada hackingannya juga. Kalau mereka kan juga sama ya. Kalau sekarang kan memang udah ngendaliin permainan itu semua lewat sistem. Kalau dulu misalnya ada pakai remote untuk supaya mesin dulu bukan slot namanya. Baik yang bakarat atau yang roulette tuh karena misalkan si kelerengnya udah ada magnetnya untuk diaturin semua seperti itu. Terus ternyata memang lagi banyak yang main, ini udah kelabakan, kasinonya itu penuh. Punten mereka bisa nelpon backingan mereka, gerebek dong. Nah setelah digerebek, yang gerebek itu boleh ngambil uang yang ada di situ. Sedangkan duit yang udah dari pemain kalah banyak, yang dalam bentuk chip itu udah dibawa kabur. Jadi kadang penggerebekan itu memang bisa diakalin untuk kejadian kayak gitu. Itu yang kasino, termasuk yang daring pun juga sebetulnya disetting demi menguntungkan bandarnya juga atau orang-orang tertentu. Bandar untung ya, bandar pasti jelas untung. Cuman kan ada orang yang akhirnya punya kuasa untuk nutup daripada ini ditutup, ini kita bisa bagi-bagi kue, ya udah jalan mah tetap jalan. Cuman ya itu dia tadi minta upeti. Oke. Hal yang menarik juga begini, ini pernyataan dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia dari Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigjen Pol Untung Widatmoko yang sampai bilang beberapa negara, beberapa titik di beberapa negara itu awalnya jadi server-server yang tadinya menjadi titik operasional judi daring itu sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia. Pertanyaannya sekarang, seluas apa pangsa pasar Indonesia terhadap judi daring ini sampai mereka berani pindah dari negara-negara yang awalnya di Thailand, Vietnam yang Anda sebut itu, Kamboja, ke Indonesia? Pangsa pasar Indonesia luas kalau dari, memang paling luas Cina ya jelas. Tapi kan lebih karena jumlah penduduk sebetulnya. Indonesia penduduknya juga besar. Dan sebetulnya untuk mengakses pangsa pasar Indonesia sebetulnya nggak harus buka di Indonesia. Ya tadi aja di Kamboja. Kan kita internet dulu waktu saya buka di sana juga kan itu playernya orang Indonesia semua. Walaupun kita bisa buka web Thailand. Nah berarti pemainnya orang-orang Thailand. Berarti CS dan adminnya juga orang Thailand. Ya. Cuman sampai akhirnya bisa ada di Indonesia. Saya kalau misalkan lihat di bandara juga suka banyak orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang dari Tiongkok sana kok. Yang padahal dia kerja tambang di Sulawesi dan yang lain-lain. Jadi kayak emang akses masuk ke sini tuh mudah, gitu kan. Maka kalau saya memang kalau feeling ya ngelihat yang kayak gini jatuhnya lebih kayak ke nekat sih. Kita masuk pada masuk ke Indonesia aja, bebas masuknya, gampang masuknya, visa gratis semua segala macam langsung dikasih. Terus udah diorganisir, bukalah di satu tempat, langsung buka kayak begitu dengan akhirnya nggak ada koordinasi ya terus akhirnya ditutup kayak begini ya wajar-wajar aja begitu karena ini udah terlalu vulgar sih udah tempatnya perkantoran umum jumlah orangnya juga terlalu banyak. Nekat dengan resiko ya pasti akan berpindah-pindah karena yang saya ingat tahun 2024 Anda juga berbicara kepada tim digital Kompas TV dalam sebuah podcast Anda juga bilang potensi untuk berpindah-pindahnya juga besar karena pasti akan ketahuan di satu titik berpindah lagi ke tempat yang lain. Atau kita batasi satu titik itu cuma berapa orang, nggak pernah kita bikin misalkan itu kan dulu yang 28 web itu kan beberapa kantor, ya kan? Dan nggak dikumpulin di satu tempat satu kantor tuh ketipu ratusan orang gitu jadi satu kan terlalu mencolok. Padahal segitu itu di situ tuh udah tempat benar-benar khusus judi di perbatasan Thailand sama Kamboja. Ini benar-benar di tengah kota Jakarta kumpulin orang segitu banyak, ya. Dan ini kalau ternyata banyak warga asing ya berarti dia sederhana, berarti dia buka buat pasar Vietnam, dia buka buat pasar Thailand, dia cari orang-orang yang pada di sana, rekrutin, ajak kerja di Indonesia, kasih tempat tinggal, fasilitas dan segala macam, udah operasi dari situ. Mereka cuma dibekali, pokoknya udah infrastrukturnya, laptop, internet dan yang lain-lain. Beroperasi udah. Dan dari 321 orang yang ditangkap itu, ada 1 warga negara Indonesia yang turut ditangkap dalam penggerebekan judi daring jaringan internasional.